Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak dengan Bapak. Kali ini materi kita tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara Asia. Materi kita kali ini adalah materi mendekati akhir atau bisa jadi ini akhir nanti anak-anak ya, karena kita akan berhadapan dengan persiapan PTS. Mudah-mudahan kita bisa selesai nanti pada saat materi PTS. Anak-anak sekalian, kalian bisa buka buku kalian, buku BOS halaman 56 ya. Anak-anak sekalian, di masa pandemi ini tentunya banyak sekali yang harus kita persiapkan selain fisik yang sehat, yaitu selalu menjaga kesehatan, juga selalu menyiapkan kuota tentunya. Oke anak-anak, Bapak hanya berpesan tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar dalam kondisi apapun ya. Tetap harus semangat belajar demi cita-cita. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kenapa kok harus berdoa sebelum belajar? Ini harus dibiasakan sebab kita sebagai umat beragama tentunya tidak lupa dengan adanya Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita harus menyadari keterbatasan kita karena kita akan membuka cakrawala ya, wawasan kita. Oleh karena itu kita sangat berharap sekali dan sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama Islam. Supaya apa? Supaya kita diberikan ketenangan, tambahan kecerdasan, sehingga akan lebih mudah menerima pengetahuan. Ya, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Oke, berdoa selesai. Materi kita kali ini yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara Asia. Asia Tenggara maksudnya. Ya. Perubahan keruangan dan interaksi di masa pandemi ini berpengaruh enggak? Oh ya pasti. Pasti berdampak. Gitu ya. Yang tadinya orang bisa keluar masuk negara lain, antar negara berhubungan, sekarang tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Tapi apakah proses itu tetap bisa? Bisa, karena adanya sarana dan prasarana teknologi yang canggih. Nanti kita akan masuk ke materi itu. Dan anak-anak ya, tetap bisa, tidak ada tidak bisa. Nah, faktor iklim yang pertama. Faktor iklim ini harus diperhatikan karena sangat berpengaruh. Oh iya, kenapa? Posisi negara itu ditentukan oleh garis lintang, ya, garis lintang dan garis bujurnya, gitu kan? Sehingga dia mempunyai iklim. Iklim di negara-negara Asia itu tidak sama. Negara Asia Tenggara ya, ASEAN tidak sama. Ada yang tropis, ada yang subtropis, gitu ya. Ada yang tropis, ada yang subtropis, tergantung letaknya. Nah, tuh. Nanti lalu, nah, kerjasama di Asia itu perlu kita adakan. Tujuannya apa? Untuk saling membantu, untuk saling memenuhi kebutuhan, gitu ya. Contoh di gambar ini. Ini adalah satu bencana, ya. Bencana yang melanda di negara Filipina, yaitu angin puting beliung, ya, di daerah Haiyan sana. Angin puting beliung ini wah merusak, memporak-porandakan wilayah
di sana. Ini sama, Indonesia pun pernah. Cuma kalau ini gejalanya angin puting beliung gitu ya, sehingga menjadi seperti ini badai yang luar biasa. Indonesia pada waktu itu tsunami. Kenapa kok tsunami? Karena Indonesia terletak di tiga lempeng lempeng bumi ya. Nah, dua lempeng bumi yang berbeda sehingga terjadi tumbuk lempeng. Nah, pada waktu terjadi tumbuk lempeng itulah terjadi tsunami. Nah, ini kalau ini badai. Lalu ini Bangkok terjadi banjir ya di Bangkok. Nah, ini kekeringan di daerah Jawa Timur. Tentunya di sini kita perlu bantuan negara lain nggak? Oh ya sangat perlu gitu loh. Indonesia mengatasi sendiri apa nggak bisa? Oh ya nggak bisa. Ini kering ini ya. Nah, disitulah perlunya kerjasama antar negara. Apa ini bisa? Oh enggak juga. Ini memerlukan bantuan juga gitu loh. Disitulah adanya kerjasama ya. Nah ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara tersebut gitu. Nah, ini ya. Lalu berikutnya faktor geologi. Faktor geologi. Ini faktor geologi ini faktor kondisi alam, kontur tanah. Kalau mau lebih jelas tentang faktor geologi, silakan kalian ke channel Bapak, channel YouTube Bapak Ali Arif. Di sana ada Bapak sudah buat satu video pembelajaran khusus tentang letak geologis Indonesia. Di sana Bapak sudah jelaskan susunan susunan kerak bumi yang ada di Indonesia. Setiap negara tidak mempunyai susunan kerak bumi yang sama. Indonesia susunan kerak buminya sangat berbeda dengan negara lain karena Indonesia terdiri atas kepulauan. Ini sangat berbeda lagi dengan negara yang ada di benua yang besar, di tengah-tengah benua. Itu kerak buminya lebih tebal. Nah, Indonesia dengan kondisi geologi seperti ini rawan terjadi bencana apa namanya? eh, bencana gempa, gempa tektonik. Nah, dari gempa tektonik itulah yang menyebabkan timbulnya gunung berapi aktif. Ini juga pada waktu kelas 7 Bapak sudah sampaikan materi ini. Bagaimana proses terjadinya gunung berapi. Masih ingat itu tentunya kalian. Ya. Nah, ini. Nah, ini ya Indonesia tuh rawan sekali makanya gunung berapinya tuh jejer-jejer ya. Nah, tuh. Ini akibat tumbukan lempeng bumi. Nah, ini sudah Pak jelaskan, kalian bisa buka lagi. Materi kelas 8 ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan materi kelas 7 sebetulnya. Nah, jadi kalau kalian di kelas 7-nya mateng, insya Allah kelas 8-nya tinggal santai-santai slow gitu ya. Karena sudah di sana semua. Atau kalau kalian malas baca buku, silahkan kalian cari ke channel YouTube Bapak. Di sana ada lengkap dibahas satu persatu. Lalu kita berbicara tentang faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia ini sangat luar biasa. Makanya Bapak udah bilang berkali-kali, kita sebagai manusia harusnya bersyukur dan sangat bersyukur tinggal di Indonesia. Indonesia ini surganya dunia. Kenapa kok dibilang surganya dunia? Satu, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau di titik nol, ya. Iklimnya tropis. Nah, iklim tropis itu dipengaruhi oleh dua angin muson, ya, angin muson barat dan angin muson timur. Nah, ini kalau kamu mau lihat tentang angin muson, ini lihat di channel Bapak lebih lengkap di sana ada, itu ya letaknya. Nah, di sana jelas dengan adanya angin muson timur, angin muson barat, terjadi dua musim kita, musim panas dan musim hujan. Nah, gitu. Sekarang ini kita sedang mengalami musim kemarau, musim panas. Jadi hanya dua musim. Apa nggak enak? Matahari bagaimana? Di Indonesia matahari bersinar terus menerus. Ya. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore maghrib baru terbenam. Sangat cukup sekali. Itu sumber daya alam
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan manusia dan bisa dikelola dengan baik. Jika itu dikelola dengan baik, itu bisa menjadikan sumber energi yang luar biasa. Sinar matahari itu ya bisa menjadi ambil bisa bisa untuk tenaga listrik. Nah, ya kan? Nah, bisa menjadi macam-macam jika dikelola dengan baik. Makanya Bapak udah bilang sumber daya alam Indonesia itu banyak dan luar biasa ya. Cuma belum dikelola dengan baik. Tuh. Bagaimana dengan tambang? Wah, tambang Indonesia kalau kalian lihat ini. Tambang di Indonesia luar biasa. Ada minyak bumi, ada batu bara, timah, perak, dan sebagainya. Emas, segala macam. Pertanyaannya, kenapa kok Indonesia masih impor minyak padahal Indonesia negara penghasil minyak? Ingat anak-anak, disinilah hebatnya dan kita harus percaya pada pemerintah bahwa jika minyak bumi kita dieksploitasi terus-terusan secara terus-menerus atau berlebihan, apa jadinya? Apakah sumber daya minyak bumi itu merupakan sumber energi yang terbarukan? Oh, tidak. Bukan anak-anak. Itu jika kita eksploitasi besar-besaran minyak bumi, bagaimana dengan generasi kita ke belakang? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Pemerintah kita bagus. Jadi minyak bumi kita tidak dieksploitasi secara besar-besaran. Justru kita menggunakan sedang mempelajari bagaimana menemukan uh, energi yang terbarukan, gitu loh. Jadi tidak mengambil atau mengeksploitasi yang sudah ada, sebab kita berpikir tentang generasi ke belakang. Gitu. Itu anak-anak ya. Jadi kita tetap impor, tapi kita tetap menggunakan. Jadi itu untuk menambah saja. Lah, batu bara kita juga banyak, tambang timah kita banyak, tambang emas kita luar biasa. Belum tambang emas kita yang dicuri oleh negara lain. Oh, luar biasa. Perak kita juga banyak. Nah, kalau kita sudah mengetahui barang tambang yang dimiliki oleh banyak negara-negara di Asia, Asia Tenggara, yang tergabung dalam ASEAN, wadah ASEAN, di situ terjadi eh, gerakan ekonomi. Ada kegiatan pertukaran barang yang jual beli melalui proses jual beli tentunya untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Nah, itu anak-anak. Ya, jadi mengeksploitasi boleh kita menambang? Boleh. Mengeksploitasi tidak boleh. Ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Lalu bagaimana dengan sumber daya alam yang berupa sumber daya alam yang lain bukan selain tambang? Oh, Indonesia banyak hutan kita. Oh, kalau kita berbicara hutan, hutan Indonesia sangat luas. Coba kamu lihat Kalimantan, kalian lihat Sumatera, Sulawesi, gitu ya, apalagi Irian. Luar biasa, tersedia hamparan hutan yang sangat luas. Bahkan hampir disebut hutan Indonesia itu merupakan paru-paru dunia. Hanya saja, nah, sekarang ini mulai rame tuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu kan, mencuri, gitu loh, hasil hutan kita dengan cara apa? Penebangan liar, nah, pembakaran hutan dengan dalih bermacam-macam. Dalihnya yang pertama untuk membuka kawasan industri. Nah, padahal kawasan industri itu akan terjadi polusi. Polusi itu sudah jelas akan merusak lapisan atmosfer, berdampak pada kehidupan manusia. Itu akibat keserakahan manusia, gitu ya. Akibat penambangan gas bumi yang terus-menerus atau minyak bumi yang terus-menerus, terjadilah peristiwa lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Apakah itu bisa dihentikan? Oh tidak. Siapa yang menderita? Bangsa Indonesia. Berapa kerugiannya? Itu akibat keserakahan manusia itu. Apakah dapat menyelesaikan? Tidak. Akhirnya dijadikanlah bencana
alam. Padahal itu bukan, sesungguhnya itu adalah keserakahan manusia. Nah, anak-anak, nanti jika kalian semua sudah besar, sudah menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang menggunakan norma-norma. Awas ya, kita harus perhatikan eksploitasi tidak boleh. Penambangan boleh, tapi eksploitasi yang tidak boleh. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Nah, itu ya. Nah, ini bagaimana dengan laut kita? Oh, laut kita luar biasa. Ini sudah kita bahas waktu kelas 7 tentang sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, ini di video Bapak di channel Ali Arif ada. Nah, laut kita sangat kaya. Terumbu karangnya banyak. Kalau terumbu karang banyak, ikannya pasti banyak. Ikannya pasti banyak dengan laut yang luas. Resikonya pencurian ikan. Tuh ya, pencurian ikan. Tuh, awas itu. Terumbu karang tempat rumah ikan. Bisa jadi tempat wisata, snorkeling, diving, ya kan? Tapi rawan pencurian. Oleh karena itu harus dijaga. Makanya betul Menteri Susi, yang mencuri tenggelamkan. Cocok ya? Nah, itu anak-anak. Nah, oke. Berikutnya tentang perkembangan ilmu dan teknologi perubahan ruang dari sarana transportasi. Nah, kalau kalian lihat ini ada dua gambar sarana transportasi zaman modern dengan zaman kuno, tradisional. Dulu masih menggunakan andong atau sapi ini ya. Zaman sekarang orang sudah menggunakan kereta cepat, ya kan? Ya, Indonesia punya nggak? Oh, punya Indonesia. Sudah dibuat itu Jakarta, Bandung dengan waktu berapa jam itu ya? 15 menit atau berapa? Itu lebih cepat. Nah, sudah ada semuanya. Lebih cepat kalau sarana transportasinya modern, lebih cepat. Efeknya apa, Nana? Efeknya jelas. Kalau sarana transportasinya cepat, murah, berarti mobilitas barang akan lebih cepat dan lebih murah. Nah, itu ya. Nah, sehingga semuanya akan berjalan lebih cepat. Itu akibat ada perkembangan teknologi. Wow. Sekarang ada pesawat kereta cepat, ada kapal cepat. Semuanya serba cepat. Tidak seperti zaman dulu ya. Nah, itu apalagi kalau kamu berenang, tambah lama gitu ya. Nah, ini. Sekarang orang Jawa mau ke Sumatera. Oh, cepat kapalnya besar, cepat. Ya. Zaman dahulu kamu berenang. Oke, berikutnya sarana komunikasi. Dulu HP-nya cuma bunyi kring kring gitu doang ya. Teleponnya pun telepon seperti itu. Sekarang, oh, Android seperti ini. Canggih. Bisa dipakai belajar seperti yang kamu gunakan sekarang. Ini sistem yang berubah akibat perkembangan teknologi. Di masa COVID-19, nah ada nggak manfaatnya? Banyak. Tatap muka tidak boleh karena tatap muka berbahaya. Berbahaya. Berbahaya nggak anak-anak kira-kira? Ya berbahaya. Bayangkan kalau satu orang saja yang kena, misalkan murid A kena, wah, di SMP 11 itu ada berapa muridnya? Oh, ada banyak. Nanti bisa kena semua, gurunya kena semua, mati semua. Repot ya. Nah, padahal kalian itu adalah generasi emas untuk negara Indonesia. Nanti kalian inilah penerus penerus cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu kalian harus sehat, ya. Nah, makanya kita gunakan teknologi. Bapak buat video, Bapak masukkan ke channel YouTube, begitu kan? Nah, kalian bisa belajar, tapi jangan lupa di-subscribe ya, juga di-like. Jadi Bapak agak semangat bikinnya kalau di-like gitu ya. Jangan nggak di-like dilihatin aja. Kan lama-lama juga lemes.
gitu ya. Oke anak-anak. Nah itu. Nah ini teknologi. Jadi walaupun kita tidak tatap muka, Bapak masih bisa menjelaskan, ya kan? Coba sekarang Bapak menjelaskan secara langsung virtual menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Wah, kalian siap kuotanya kalau setiap saat ketemu? Nah, menjerit orang tuamu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak gunakan sarana yang paling murah. Bapak bikin videonya, Bapak masukkan ke channel, Bapak bikin channelnya. Nah, kalau ada channel kan enak tuh. Suatu saat kalian kepengen lihat-lihat materi Bapak yang lain, lihat aja di channel-channelnya itu. Supaya kalian bisa lihat channel Bapak semua tentang materi-materi yang Bapak sampaikan. Gampang. Di sana ada tanda lonceng kan. Kalian klik tanda lonceng itu. Nah, sehingga pada saat Bapak upload video, kamu tahu video apa. Gitu. Ada manfaatnya enggak? Ya bermanfaat dong, namanya ilmu pengetahuan transfer kan, daripada kamu baca buku. Lagi pula buku kelas 7-mu sudah masuk lagi ke perpus, kamu nggak punya kan? Nah, kalau kamu pengen ingat-ingat lagi, buka aja channel YouTube Bapak. Siapa tahu dengan kita ketemu lagi kamu ingat waktu Bapak menjelaskan. Tuh anak-anak ya. Nah, itu manfaat-manfaat perkembangan-perkembangannya teknologi. Dari segi budaya, oh bisa. Keamanan, nah, keamanan ini yang sedikit agak rawan. Sebab kuotanya yang harusnya digunakan untuk belajar, kalian gunakan untuk yang lain. Nah ini. Nah, pengaruh perubahan terhadap kehidupan ekonomi kita. Oh ya bagus, jelas dengan adanya sarana teknologi yang berkembang. Dulu orang jualan pakai kapal, pakai perahu gitu ya, kayak getek gitu. Itu kan perahu bercadik nenek moyang kita untuk jualan antar negara. Sekarang kita cuman model kayak begini bisa, ya kan? Sarana teknologinya sudah canggih. Cuman bermodalkan HP, ilmu bisa ditransfer. Enak, murah, cepat. Oke? Anak-anak, Bapak rasa cukup sampai di sini. Jika kalian mendapat kesulitan dan ingin mengetahui materi-materi yang berhubungan dengan mata pelajaran kita hari ini tentang letak geologis Indonesia, tentang apa lagi? Sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, tentang apa lagi? Yang lain-lain yang berhubung menurut kalian penting, silahkan kalian hubungi channel Bapak, channel Ali Arif di YouTube. Itu lebih lengkap, kalian tinggal lihat. Nah, untuk lebih mudahnya, Bapak ingatkan, berpesan, klik saja nggak bayar, klik gambar lonceng. Di sana ada gambar lonceng kan? Nah, subscribe terus lonceng. Nah, itu kalau Bapak kirim video, kamu akan tahu. Gitu loh. Jelas anak-anak ya? Oke. Bapak rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Kalian diberi kesehatan. Kalian ditambahkan kecerdasan. Sehingga materi kita dapat diterima dengan baik. Gitu ya. Kamu dapat jelas. Bapak juga bisa menjelaskan dengan baik. Gitu ya. Sehingga materi ini betul-betul bermanfaat. Ingat, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Bapak rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.